Selamat sore dan shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya segala kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali, dan selamat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar ibadah PA yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang kitab Injil Matius, bagaimana silsilah-silsilah Yesus Kristus nanti, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana tema Matius, Markus, Lukas, Yohanes nanti juga akan kita pelajari, beserta juga nanti kita akan pelajari bahasa-bahasa apa yang dipakai di dalam dunia perjanjian baru, bagaimana situasi politiknya, bagaimana ekonominya, bagaimana juga tradisi-tradisi atau budaya mereka, bagaimana juga nanti keagamaan mereka. Nah, semua nanti kita akan bahas di dalam ibadah PA ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat untuk menyaksikan ibadah PA ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan menaikkan sebuah pujian. Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus kucinta kau selalu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Tuhan. Segenap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap kemuliaan, segenap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat sore hari yang Tuhan percayakan untuk kami lalui. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kami untuk belajar firman Tuhan, untuk juga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur selalu kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami firman Tuhan untuk dapat kami pelajari. Karena akan ada waktunya firman Tuhan akan hilang, firman Tuhan tidak dapat lagi dicari. Namun selama kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, berarti ada sebuah rencana Tuhan yang harus kami genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, atau siapa saja yang mendengarkan ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati kami sekalian, dan biarlah kami boleh melaksanakan ibadah PA ini dengan sebaik-baiknya semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah PA kami. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara, shalom bagi kita semua. Damai sejahtera dari Kristus Yesus senantiasa melimpah bagi kehidupan kita, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah PA kita, pembelajaran kita seperti yang biasa kita lakukan setiap minggunya. Hari ini Saudara, kita akan belajar hal-hal penting di dalam dunia perjanjian baru. Kita akan melihat nanti situasi politik yang ada di dalam dunia perjanjian baru di zaman Yesus Kristus. Kita nanti juga akan melihat budaya yang dipakai di sana, dan kita juga nanti akan melihat bahasa yang dipakai Yesus ketika Yesus ada di Yerusalem pada saat hari itu. Ada berapa bahasa yang dipakai Yesus. Kita juga nanti akan melihat agama-agama yang tersebar pada saat hari itu, dan kita juga nanti akan melihat ciri-ciri orang Farisi, ciri-ciri orang Saduki itu apa, sehingga pemahaman-pemahaman yang akan kita bahas nantinya akan memperbekali kita semakin mengerti arti kitab suci itu sendiri. Dan pada bagian-bagian yang terakhir kita nanti akan belajar juga apa maksud silsilah Yesus Kristus. Apakah di dalam silsilah Yesus Kristus kita tidak bisa mengambil sebuah pelajaran rohani, ataukah itu hanya silsilah biasa yang tidak ada gunanya untuk kita, atau sebaliknya barangkali silsilah itu ada juga pelajaran rohani yang kita ambil dari dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Saya akan ulangi beberapa poin di dalam minggu-minggu yang lalu yang sudah kita pelajari. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa Injil itu adalah kabar baik atau perkataan Tuhan. Dan kata itu diambil dari terjemahan bahasa Yunani Evangelion, atau yang artinya kabar baik. Sebenarnya firman Tuhan itu adalah Injil itu sendiri. Sehingga jikalau kita merujuk pada asal kata daripada Injil itu sendiri,
Berarti sebenarnya firman Tuhan itu adalah kabar baik bagi segala bangsa. Sehingga bisa kita katakan bahwa ketika kita menyeringkan firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, itu berarti adalah kabar baik. Jikalau sesuatu kabar baik, mustahil mungkin itu ditolak, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita merujuk kepada asal kata dari Injil itu sendiri, berarti kepada siapapun kita menyeringkan firman Tuhan atau kita membacakan firman Tuhan seperti itu, menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu juga merupakan adalah Injil itu sendiri, seharusnya orang-orang sekitar kita berbahagia dan menerima Injil Kristus itu sendiri, saudara sekalian. Jadi Injil adalah kabar baik. Salah satu penggunaan kata ini di masa lalu adalah dalam penyataan raja. Yes, itu minggu lalu sudah kita bahas bersama-sama, yang artinya juga kabar sukacita. Inilah maksud dari perjanjian baru kita. Keempat Injil itu berbicara kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Di masa lalu, di dunia masa lalu, kita telah melihat mengenal sejarah, puisi, nubuatan, dan surat-surat. Tetapi sebuah kabar baik adalah baru bagi mereka. Nah saudara, jikalau kita membaca kitab-kitab perjanjian lama, di sana ada yang dinamakan kitab Taurat, saudara sekalian, yang terdiri dari 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan setelah itu juga ada yang dinamakan kitab para nabi, saudara sekalian, nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar. Dan juga ada yang dinamakan juga yaitu kitab puisi, seperti kitab Ayub, seperti kitab Mazmur, seperti kitab Amsal, seperti kitab Pengkhotbah, itu dinamakan kitab puisi. Dan ada juga yang dinamakan sebuah wahyu atau nubuatan, yaitu kitab Daniel. Nah, ketika merujuk kepada perjanjian lama, yang dimana di sana ada Torah, ada kitab para nabi, ada kitab puisi atau kitab syair, dan ada kitab nubuatan. Nah, itu hanya ada di perjanjian lama, saudara. Belum ada kabar baik yang tertulis di dalam perjanjian lama itu, penyataannya belum ada, saudara sekalian. Hanya nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kabar baik merupakan hal yang baru bagi dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ini juga harus diberitahukan kepada seluruh dunia melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui juga karakter atau kesaksian-kesaksian yang kita perdengarkan kepada orang-orang sekitar kita. Next, kita akan singkat saja karena minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Nah, masih ingat saudara bahwa Injil Sinoptik terdiri dari 3 kitab. Apa itu 3 kitab Injil Sinoptik? Yaitu Matius, Markus, Lukas. Loh, kenapa Pak Yohanes tidak masuk di dalam Injil Sinoptik? Karena kitab Yohanes membahas Yesus tidak secara runtut. Membahas Yesus itu berbeda dari Injil Matius, Markus, Lukas. Injil Matius dan Markus, Lukas itu membahas cerita-cerita dari mulai silsilah Yesus, mulai kelahiran Yesus, apa yang diperbuat Yesus selama hidup di dunia ini dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sementara Yohanes berbeda. Yohanes menceritakan Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Yohanes menceritakan Yesus dari kekekalan, saudara sekalian. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang merujuk kepada Yesus yang dari kekekalan, yang adalah firman itu, sampai kepada kekekalan juga dia tetap ada, saudara sekalian. Jadi Yohanes memandang Yesus itu berbeda dari Matius, Markus, Lukas. Namun Matius, Markus, Lukas menceritakan detail-detail kehidupan Yesus, mulai dari kelahirannya sampai kepada kebangkitannya, saudara sekalian, dengan versi-versinya mereka sendiri dari sudut pandang mereka. Sehingga bisa kita katakan bahwa Injil Sinoptis berarti mereka melihat kehidupan Yesus dari sudut pandang sejarah. Dengan kata lain, Injil Yohanes lebih cenderung ke dalam makna dari hidup dan pengajaran Yesus. Oke, kita akan melanjutkan. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas ini, bahwa ternyata ada tema-tema di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara sekalian. Yang pertama, tema Injil Matius adalah Yesus atau Yesus Kristus sebagai Mesias atau sebagai Raja. Tema Injil Markus adalah Yesus sebagai hamba.
Dan tema Injil Lukas adalah Yesus sebagai anak manusia, dan tema Injil Yohanes adalah Yesus adalah anak Allah. Nah, Matius itu ditulis kepada orang Yahudi. Makanya di dalam Matius sangat menjauhkan tulisannya dari kata Allah. Kenapa? Karena Matius menulis suratnya itu kepada orang Yahudi yang notabene mereka tidak boleh pantang menyebutkan kata Elohim atau kata Allah. Makanya Matius itu mengganti kata Allah menjadi surga sebagai contoh. Bukan kerajaan Allah, namun kerajaan surga. Nah, begitulah ciri khas Matius. Mengapa demikian, bro? Karena Matius menulis Injil itu kepada orang Yahudi yang pantang menyebutkan nama Elohim atau YHWH. Itu pantang, itu sakral, saudara sekalian. Bagi orang Yahudi itu sangat sakral. Mengapa sakral, bro? Kita akan melihatnya kembali kepada perjanjian lama. Bahwasanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga tradisi-tradisi dari nenek moyang mereka masih dibawa di dalam dunia perjanjian baru. Oleh sebab itulah Matius menulis suratnya itu menghindari kata Allah, dengan menggantinya menjadi kata surga atau kerajaan surga. Harusnya kerajaan Allah, digantinya menjadi kerajaan surga. Begitulah ciri khasnya, saudara. Injil Markus berbeda. Injil Markus menekankan Yesus sebagai hamba. Makanya jikalau kita baca Injil Markus, banyak sekali penderitaan-penderitaan Yesus, banyak sekali ketaatan-ketaatan Yesus. Bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya, yang meneladankan, yang menjelaskan, yang menceritakan kepada kita perbuatan Yesus sebagai hamba. Nah, di dalam Injil Matius yang tadi terlewatkan, temanya sebagai Yesus sebagai raja. Makanya jikalau kita baca Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ jelas dikatakan, saya akan mengulanginya kembali tidak bosan-bosannya. Di situ dikatakan Yesus anak Daud, anak Abraham. Padahal sebenarnya Abraham lebih dahulu dari Daud. Namun mengapa dimulai dari Daud dan Abraham? Karena Daud merupakan raja sentral mereka, dan Abraham juga adalah sebagai raja. Sehingga itulah ciri khas Injil Matius, menjelaskan Yesus sebagai seorang raja atau sebagai Mesias, saudara sekalian. Nah, Injil Lukas menjelaskan Yesus sebagai anak manusia. Makanya jikalau kita belajar Injil Lukas, ada banyak sekali cerita-cerita tentang Yesus, yang contohnya itu Yesus bersedih, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus khawatir. Jikalau kita baca Lukas pasal yang keempat dan seterusnya, ada banyak menceritakan tentang kemanusiaan Yesus. Makanya Lukas menjelaskan Yesus dari sudut pandang atau memfokuskan Yesus sebagai anak manusia. Nah, Injil Yohanes berbeda, bertolak belakang dari Injil Lukas. Maksudnya fokusnya bertolak belakang seperti itu. Nah, Yohanes memandang Yesus sebagai anak Allah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil Yohanes atau Yohanes menceritakan Yesus dari kekekalan. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah firman itu. Pada mulanya merujuk pada satu kesempatan yang tidak ada mulanya, pada suatu momen yang tidak ada mulanya, saudara sekalian. Pokoknya dulu-dulunya firman itu sudah ada, dan sekarang ada. Nah, di dalam ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes dijelaskan firman itu siapa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga kita bisa melihat firman yang dituliskan di ayat pertama, yaitu dialah yang ada di dalam ayat yang ke-14, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Oke, sudah kita pahami, saudara ya. Nah, garis besar perjanjian baru sebenarnya bisa kita lihat dari 3 sudut pandang saja. Yang pertama tentang kedatangan Yesus yang pertama, yaitu kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu jelas menceritakan dari mulai Yesus lahir, kehidupan Yesus disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang 3 Injil sinoptik itu menceritakan seluruh detail dari kehidupan Yesus dari sudut pandang sejarah. Namun
Ada yang kedua, yaitu kerja Roh Kudus, Kisah Para Rasul sampai kitab Yudas. Termasuk itu kitab-kitab Rasul Paulus, pengajaran-pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, Kolose, Tesalonika, Roma, dan seterusnya. Itu merupakan karya Roh Kudus. Dan yang ketiga, ternyata garis besar perjanjian baru itu, yaitu kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang ditulis oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, atau kita sering menyebutnya sebagai akhir zaman. Jadi perjanjian baru itu sentralnya itu cuma ada 3, saudara sekalian. Pokoknya itu cuma ada 3, yaitu kedatangan Yesus yang pertama, yaitu Injil, katakanlah itu keempat Injil atau Injil sinoptik itu. Yang kedua adalah kerja Roh Kudus, mulai dari kitab Kisah Para Rasul sampai kitab Yudas seperti itu. Dan yang ketiga adalah kitab Wahyu yang berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan yang selanjutnya. Nah, kita akan melihat, saudara, kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia itu tidak langsung ucuk-ucuk, langsung besar seperti itu. Tidak, saudara sekalian. Yesus datang ke dunia dengan menggunakan bahasa manusia, dengan mengikuti budaya manusia, dengan ada di sekitar manusia. Inilah keunikan dari iman Kristen. Jadi Yesus tidak moro-moro datang dan menghalau semua budaya-budaya yang ada dan menabrak semua budaya-budaya yang ada. Tidak. Yesus Kristus itu kedatangannya itu sangat unik, saudara sekalian. Dia menjadi manusia dan dia bersama-sama dengan manusia, dan dia mengikuti tata cara hidup manusia, budaya manusia, bahasa manusia, dan juga ekonomi dan juga kebiasaan-kebiasaan manusia, terlebih khusus orang Yahudi pada umumnya, saudara sekalian. Sehingga Yesus datang ke dunia, Yesus yang adalah Allah datang ke dunia melalui pribadi Yesus Kristus. Dia tidak menolak moro-moro ditolak semua budaya-budaya yang ada. Tidak. Sebagai contoh, saudara, dia menghargai bahwasanya harus dikuduskan pada hari Sabat. Yang kedua, Yesus Kristus disunat. Dia menghargai budaya yang ada. Yang ketiga, Yesus itu diserahkan disunat pada hari yang ke-8, saudara sekalian. Itu jelas. Dan Yesus sebagai anak sulung itu diserahkan ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Nah, ini kan merupakan budaya-budaya orang Yahudi pada saat hari itu. Dan Yesus mengikutinya, saudara. Jadi alangkah salah jikalau kita mengatakan bahwa budaya itu semuanya salah. Belum tentu, saudara sekalian. Yesus datang kepada orang Yahudi, terlebih khusus pada saat hari itu, dengan menggunakan bahasa orang Yahudi. Jikalau dalam keseharian mereka berbicara dalam bahasa Aram, jikalau di dalam bahasa internasional ya, mereka berbicara bahasa Girika atau bahasa Yunani. Namun jikalau ada di bait Allah, mereka berbicara dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Nah, inilah situasi Yesus yang ada di Israel atau pada orang Yahudi, terlebih khusus pada saat hari itu. Jadi Yesus ada di dalam budaya itu sendiri, saudara sekalian. Sehingga kita akan melihat situasi politiknya terlebih dahulu. Nah, pada masa Yunani, Alexander Agung, pengaruh kebudayaan Yunani sangat kuat. Yang kedua, pada masa Romawi, Kaisar Agustus, masa ini Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Dan yang ketiga, bangsa Yahudi ada di dalam kekuasaan Romawi. Jadi ketika Yesus lahir di Bethlehem pada saat hari itu, di Israel pada saat hari itu, negara Israel, ternyata ada banyak situasi yang kompleks di sana. Yang pertama adalah bahwasanya memang ada banyak orang Yunani di sana. Dan orang Yunani itu atau orang Girika itu biasanya mereka sangat-sangat mengutamakan rasio mereka, sangat mengutamakan otak mereka. Sebagai contoh, filsafat-filsafat Plato, filsafat-filsafat Aristoteles, filsafat-filsafat orang-orang Barat pada khususnya itu sangat berkembang di Israel pada saat hari itu. Sehingga orang Yunani itu sangat-sangat detail sekali masalah filsafat, masalah pengetahuan itu memang kekhususan lah bagi mereka. Itu memang merupakan ciri khas mereka orang Yunani. Dan Yesus ada di dalam situasi itu ketika dilahirkan. Yang kedua, situasi Yesus dilahirkan,
yaitu pada zaman Kaisar Agustus, jadi masa Romawi. Jadi kita bisa tahu bahwasanya Israel pada saat hari itu ada di dalam penjajahan orang Romawi. Memang dijajah bukan langsung dibuang, disiksa, tidak. Tetap mereka bekerja pada umumnya, tetap ada petani, tetap ada juga yang menggembalakan kambing domba, tetap ada yang menanam anggur, tetap ada yang menanam pohon ara, dan lain sebagainya. Nah, namun situasi ekonomi mereka dan politik mereka ada di dalam kendali orang Romawi atau orang Roma pada saat hari itu, saudara sekalian. Sehingga sistemnya itu merupakan sistem orang Roma. Sehingga baik orang Yahudi yang ada di dalam jajahan orang Romawi pada saat hari itu ada di dalam penindasan, ada di dalam sebuah tekanan, saudara sekalian. Seperti contoh, mereka harus memberikan pajak kepada orang Romawi pada saat hari itu. Sehingga apa yang mereka hasilkan dari ladang-ladang mereka itu harus diberikan kepada orang Romawi. Dan ternyata pajaknya itu sangat tinggi. Mengapa sangat tinggi? Karena diminta oleh ahli Farisi dan orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, atau pemungut cukai itu juga meminta pajak kepada orang-orang Yahudi pada saat hari itu. Kadang diminta berlebihan, sehingga makanya orang Yahudi, masyarakat Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai. Kenapa? Karena memang kadang pemungut cukai itu meminta pajak yang lebih dari yang ditetapkan oleh orang Romawi atau pemerintahan Romawi, supaya juga pemungut cukai itu memiliki imbalan, saudara sekalian. Nah, begitulah keadaan politik situasi Yesus dilahirkan. Jadi bangsa Israel ada di dalam kekuasaan Romawi, ada di dalam penjajahan. Bangsa Yahudi itu dijajah oleh orang Romawi, dan ternyata ada satu lagi, yaitu berkembang di sana filsafat-filsafat Aristoteles, filsafat-filsafat Plato, pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar berkembang di sana. Begitulah situasi politik ketika Yesus dilahirkan. Nah, yang kedua, saudara, situasi sosial dan ekonomi di zaman Perjanjian Baru. Yang pertama adalah masyarakat Yahudi, alim ulama terdiri dari imam dan para nabi. Masyarakat kafir, yaitu kaum ningrat, kelas menengah, rakyat jelata, kaum budak dan penjahat, mereka hidup berdampingan. Nah, situasi sosial dan ekonomi ketika Yesus lahir ada yang dinamakan masyarakat Yahudi. Siapa itu? Biasanya terdiri dari imam dan para nabi. Ada juga mungkin imam-imam kepala, ada juga mungkin itu imam-imam yang melayani di bait Allah pada saat hari itu, ada juga imam besar pada saat hari itu. Sehingga memang masyarakat Yahudi ada di dalam kelompok-kelompok itu, saudara, atau alim ulama yang saya katakan. Nah, namun juga ada yang dinamakan masyarakat kafir, kaum ningrat, kelas menengah, rakyat jelata. Masyarakat kafir ini bisa juga yang tergolong dari non-Yahudi, seperti orang Romawi, seperti itu, seperti orang Yunani. Mereka juga termasuk masyarakat kafir di dalam pemandangan orang Yahudi. Dan yang ketiga, situasi sosial dan ekonominya adalah kaum budak dan penjahat. Penjahat seperti contohnya adalah orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus di kanan dan di kiri Yesus. Itu adalah penjahat. Dan juga ada budak. Namun budak ini berbeda dengan pengertian budak kita pada saat hari ini. Budak di zaman Yesus Kristus itu berbeda. Karena mengapa? Budak itu di zaman Yesus Kristus itu sangat dirawat, saudara sekalian. Dicukupkan segala kebutuhannya. Makannya dicukupkan, pekerjaannya diberikan pekerjaan, dikasih imbalan malah. Jadi berbeda, saudara ya, dengan pengertian kita budak pada saat hari ini. Makanya sebenarnya di dalam zaman Yesus Kristus ada banyak orang yang mau menjadi budak. Karena apa? Karena sepertinya kehidupan mereka akan terkecukupi oleh bos mereka, seperti itu. Jadi ada 3 situasi sosial dan ekonomi di zaman Yesus Kristus. Masyarakat Yahudi, masyarakat kafir, kaum budak dan penjahat. Dan ini mereka berdampingan bersama-sama, saudara sekalian, di dalam bangsa Yahudi atau di bangsa Israel pada saat itu yang dijajah oleh orang Romawi. Oke, selanjutnya situasi keagamaannya. Kita tadi sudah mempelajari situasi politik sosial. Sekarang situasi keagamaannya di zaman Yesus Kristus. Ada yang dinamakan agama Yahudi.
mengharapkan kedatangan Mesias. Jadi agama Yahudi walaupun memang orang Israel dijajah atau ada di dalam kekuasaan orang Romawi, namun ternyata masih ada kebebasan-kebebasan yang diberikan kepada orang Yahudi pada saat hari itu, yaitu mereka masih diperbolehkan untuk menganut agama mereka, sehingga agama Yahudi ada di sana. Nah, agama Yahudi ini sangat mengharapkan kedatangan Mesias, sangat-sangat mengharapkan. Namun Mesias yang mereka pahami berbeda dengan Mesias yang Allah nyatakan, saudara sekalian. Saya kasih contoh. Sebagai contoh, Mesias bagi orang Yahudi itu yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang sudah saya ceritakan barusan. Begitulah konsep pemikiran mereka. Jadi akan datang nanti seorang nabi yang akan membebaskan mereka, sama seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir pada saat hari itu, perbudakan Mesir. Demikian nanti akan ada datang seorang Mesias yang akan juga membebaskan kami dari perbudakan Romawi ini. Begitulah pemikiran agama Yahudi pada khususnya. Namun ternyata apa yang Tuhan nyatakan sebagai definisi dari Mesias berbeda dengan apa yang orang Yahudi pahami. Mesias yang dijanjikan Tuhan itu tidak membebaskan mereka dari situasi politik atau penjajahan yang dialami oleh orang Israel pada saat hari itu, namun membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Nah, inilah yang membuat bangsa Israel tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, sekarang kan kita tahu kan banyak orang yang berkata nih, kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Yesus Kristus itu lahir di Israel, sementara orang Israel tidak mempercayai Yesus. Terus bagaimana dong? Masuk kita yang bukan Israel percaya Yesus sebagai Tuhan dan Mesias dan Raja, sementara orang Israel di sana tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok bisa begitu? Ya karena yang saya katakan tadi, saudara, mereka memahami Mesias berbeda dengan apa yang Allah nyatakan sebagai definisi dari Mesias. Bagi orang Israel, Mesias itu yang akan membebaskan mereka dari situasi politik. Namun sebenarnya adalah Mesias itu bukan membebaskan mereka dari situasi politik, namun membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Nah, sekarang kan kita memahami, kita telah memecahkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan nanti kepada orang-orang sekitar yang datang menanyakan atau yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen kita, saudara. Jadi ada agama Yahudi yang mengharapkan kedatangan Mesias pada saat hari itu. Yang kedua, situasi keagamaannya, ternyata ada ahli Taurat muncul setelah pembuangan dari Babel, dimulai di zaman Esra. Bisa kita baca, nanti Bapak Ibu baca dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, 11 dan 12 dan 21. Pada zaman Esra, ahli-ahli Taurat mempunyai kedudukan yang penting dan sangat berjasa dalam pembaharuan bangsa Yahudi. Tetapi setelah zaman perjanjian baru, hidup rohani mereka semakin merosot. Hal ini disebabkan karena kekuasaan mereka yang mulai meningkat. Sebenarnya pada awalnya ahli Taurat ini adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menaikkan hidup rohani dari orang Israel pada saat hari itu. Terlebih khusus pada zaman Esra, pengaruh ahli Taurat ini sangat besar, saudara sekalian. Di mana pada zaman Esra, saya akan cerita saja, pada zaman Esra ada kemerosotan rohani. Sehingga Esra sebagai ahli kitab pada saat hari itu memanggil juga ahli-ahli Taurat untuk memberikan makanan rohani kepada orang Israel yang ada di dalam kemerosotan rohani pada saat hari itu. Termasuk Esra adalah salah satunya. Dia memberikan makanan-makanan rohani, dia memberitahukan firman Tuhan, dia membaca kitab suci dan lain sebagainya. Sehingga dahulu ahli Taurat ini sangat baik, sangat berpengaruh. Namun ketika tiba di zaman Yesus Kristus, ahli Taurat menjadi orang-orang yang hidup rohaninya lebih merosot dibandingkan orang Yahudi awam pada umumnya, saudara sekalian. Ahli-ahli Taurat tidak menjadi teladan lagi, saudara sekalian. Mengapa demikian, bro? Karena ahli Taurat ini juga ada di dalam genggaman orang Romawi, ada di dalam setir. Jadi ahli Taurat ini disetir juga oleh orang Romawi,
Sehingga apa yang ahli Taurat ini lakukan itu juga ada di dalam kendali orang Romawi yang menguasai bangsa Israel pada saat hari itu. Sehingga juga karakter mereka tidak menjadi baik, saudara sekalian. Makanya jikalau kita melihat pada zaman Herodes, saudara, waktu kelahiran Yesus Kristus, pada zaman Herodes sebagai contoh, ketika itu Herodes tidak menyukai akan ada raja yang akan datang, yaitu di Bethlehem Yehuda pada saat hari itu. Raja itu tidak menyukai, Raja Herodes tidak menyukai akan hal itu. Sehingga ketika orang-orang Majus itu datang ke istana Raja Herodes, sebenarnya Raja Herodes marah pada saat hari itu, gempar pada saat hari itu. Namun bawahan-bawahan Raja Herodes, yaitu ahli Taurat, datang ke tempat itu, ditanyakan tentang raja yang akan datang itu di mana tempatnya. Karena Raja Herodes menanyakan kepada orang-orang di manakah letak bayi itu, termasuk juga kepada orang-orang Majus itu. Ditanyakan itu kepada ahli-ahli Taurat itu, di mana itu yang raja yang akan datang, Mesias itu. Makanya mereka baru mengatakan di Bethlehem Yehuda, di sana akan dilahirkan juru selamat. Begitulah kata kitab Nabi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ahli Taurat ini juga lebih pro kepada Raja Herodes saat itu. Walaupun ahli Taurat ini mengetahui akan ada Mesias yang lahir, namun dia tidak berdaya karena dia ada di dalam kekuasaan, ada di dalam kendali, ada di dalam setir orang Romawi pada saat hari itu, terlebih khusus Raja Herodes. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa ternyata ahli Taurat di zaman Yesus Kristus merupakan orang-orang yang juga merosot rohaninya. Oleh sebab itulah, jikalau kita membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita melihat ada banyak sekali pertentangan-pertentangan, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang Yesus alami dengan orang ahli Taurat atau orang Farisi. Banyak sekali. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Begitu keras dia terhadap mereka. Karena apa, saudara sekalian? Karena mereka hanya terlihat baik di luar, namun ternyata di dalam begitu sangat bobrok, saudara sekalian. Terlebih khusus itu ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya jikalau kita baca kitab Matius pasal yang keempat dan seterusnya, di situ dikatakan, celakalah engkau ahli-ahli Taurat, celakalah engkau orang-orang Farisi, celakalah engkau. Jadi Yesus betul-betul mengecam ahli Taurat dan orang Farisi yang terlihat baik, namun ternyata menindas orang Yahudi awam pada saat hari itu. Nah, kan kita akan sudah melihat situasi, kondisi, sejarah dari Yesus Kristus atau perjanjian baru itu. Kita sudah melihat gambarannya, saudara sekalian. Bapak, ibu, saudara, apakah gunanya bro mempelajari ini semua? Ada gunanya, saudara sekalian. Gunanya apa? Supaya kita tidak asal-asal di dalam mengerti ayat Alkitab itu. Karena apa? Situasi politiknya kita harus lihat, situasi agamanya kita harus lihat, situasi sosialnya kita harus lihat. Kita harus menyadari satu hal, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa ternyata zaman Yesus Kristus berbeda dengan zaman kita sekarang. Bahasanya berbeda, budayanya berbeda, agamanya berbeda, waktunya juga berbeda, kebiasaan-kebiasaannya berbeda. Sehingga kita harus perlu mengetahui ini, budaya dan bahasa pada saat hari itu, supaya kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Enggak moro-moro langsung kita bilang, oh artinya ini pada zaman ini, kita katakan demikian. Enggak bisa. Kita tidak bisa menafsirkan Alkitab menurut kita pada zaman sekarang. Tidak bisa. Kita harus mengerti Alkitab itu sesuai dengan zaman pada masa itu, saudara. Kita harus mengerti Alkitab bukan sesuai dengan pemikiran kita pada zaman yang sekarang, namun sesuai dengan pemikiran penulis awal dari Alkitab itu sendiri. Sebagai contoh, apa yang dimaksudkan oleh Matius sebagai penulis kitab Matius. Nah, begitulah cara mengerti Alkitab itu sendiri, saudara. Oke, next, saudara sekalian. Situasi keagamaan yang ketiga adalah ada orang Farisi. Nah, orang Farisi ini sering mengasingkan diri atau sering disebutkan dengan istilah separatis dengan tujuan menjalankan segenap tuntutan kitab Taurat.
Namun orang Farisi ini juga tergolong dalam 7 macam Farisi, saudara sekalian. Yang pertama, orang Farisi itu tergolong dalam 7 golongan, saudara sekalian. Yang pertama, ada yang dinamakan Farisi pundak, yang memamerkan perbuatan baiknya di hadapan orang lain. Mereka menyandang selendang di pundaknya. Nah, orang Farisi ini karakternya itu, saudara, ada yang memamerkan perbuatan baiknya. Sebagai contoh, kita tidak usah baca. Ketika itu Yesus Kristus ada di bait Allah, di sinagoge pada saat hari itu. Ketika itu ada orang Farisi yang dengan bangganya itu langsung meletakkan tanda petik, saya katakan, persepuluhannya di depan orang banyak. Dia lemparkan sehingga berkering ting 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 seperti itu. Sehingga orang-orang itu yang di sana melihat bahwa ternyata orang Farisi ini memamerkan hartanya, memamerkan perbuatan baiknya. Makanya jikalau kita bahas ceritanya lagi, ternyata ada seorang janda yang miskin pada saat hari itu, yang hanya memberikan 2 keping, saudara sekalian. Namun Yesus mengatakan apa? Janda inilah yang paling banyak memberikan berkat dibandingkan orang Farisi atau ahli Taurat itu. Karena janda ini memberi dari kekurangannya, sementara orang Farisi dan ahli Taurat itu memberi dari kelebihannya. Nah, sekarang kita mengetahui begitulah ciri orang Farisi. Ternyata ada orang Farisi pundak namanya. Dia memamerkan perbuatan baiknya di hadapan orang lain. Dan biasanya memang di dalam sinagoge mereka duduk di depan, menggunakan salendang, menggunakan ikat kepala, biasanya begitu di pundaknya, saudara sekalian, sebagai tanda bahwa mereka adalah orang terhormat. Begitulah biasanya orang Farisi. Namun ada orang Farisi yang kedua, yaitu dinamakan orang Farisi tunggu sebentar, yang meminta orang lain untuk menunggu sebentar agar dapat melakukan sebuah perbuatan baik. Jadi ini memang ciri khas dari orang Farisi tunggu sebentar, saudara sekalian. Jadi dia memang menunggu orang lain, meminta untuk orang lain menunggu, supaya orang lain yang menunggu itu melihat perbuatan baik yang dia lakukan, saudara sekalian. Tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Aku mau melakukan perbuatan baik dulu ya. Aku mau berdoa dulu ya, tunggu dulu ya. Aku mau memberikan persepuluhan dulu ya, tunggu dulu ya. Aku mau beribadah dulu ya. Kira-kira begitulah orang Farisi tunggu sebentar. Sama halnya sebenarnya dengan yang pertama, agak-agak mirip, memamerkan perbuatan baiknya. Nah, ternyata yang ketiga, ada yang dinamakan Farisi buta, yang menabrak tembok hingga memar karena menutup mata agar tidak melihat seorang wanita. Nah, ini menarik, saudara. Ternyata ada orang Farisi itu, orang Farisi yang digolongkan orang Farisi buta. Jadi dia memang biasanya pada zaman itu dia menundukkan kepala, saudara, menundukkan kepala dan berjalan seperti itu. Supaya apa? Supaya dia tidak melihat perempuan. Ya, sok suci lah, kita katakan demikian bahasa sekarangnya. Sok suci, supaya terlihat suci, terlihat kudus, terlihat alim. Dia tidak tercemar, dia tidak melakukan perbuatan atau perzinahan seperti itu. Ya, bisa dikatakan orang Farisi sok suci, dinamakan demikian. Sengaja itu supaya orang lain itu tahu, aku ini bisa loh, seperti itu. Itu sebuah karakter orang Farisi. Yang keempat, saudara sekalian, ada yang dinamakan orang Farisi ulekan, yang berarti yang berjalan dengan menundukkan kepala agar tidak melihat pemandangan yang menggoda. Ya, sama dengan yang tadi. Yang kelima juga ada yang dinamakan orang Farisi tukang hitung, yang selalu menghitung perbuatan baiknya untuk melihat apakah mereka sudah mengimbangi kesalahan-kesalahannya. Yang keenam, Farisi yang takut akan Allah, seperti Ayub, benar-benar seorang yang saleh. Nah, sebenarnya jikalau kita merujuk sejarah dari orang Farisi itu sendiri atau sejarah Israel, ternyata Ayub juga tergolong dari orang Farisi. Namun dia orang Farisi yang benar-benar saleh, saudara sekalian. Ada ternyata orang Farisi yang mencintai Allah seperti Abraham. Nah, kita melihat, saudara, dari beberapa ciri-ciri orang Farisi ini, ternyata di zaman Yesus Kristus hampir semua, bisa saya katakan hampir semua orang Farisi dan ahli Taurat tidak bagus karakternya pada zaman Yesus Kristus. Namun pada zaman Abraham atau Ayub atau pada zaman Esra, tentu orang ahli Taurat itu atau orang Farisi itu masih di dalam keadaan rohani yang sangat-sangat baik, saudara sekalian. Kita bisa memaklumi itu. Mengapa kita bisa memaklumi itu? Karena memang di zaman Yesus Kristus, seperti yang selalu saya katakan, ada di dalam kekuasaan Romawi, yang dimana memang seluruh sistem pemerintahan
ada di dalam kendali seorang Raja Herodes pada saat hari itu, saudara sekalian. Nah, maka dari itulah saudara, hal yang menarik dari orang Farisi ini, ada yang tukang hitung. Jadi dihitung-hitung perbuatan baiknya. Oh, hari ini saya sudah beribadah, hari ini saya sudah berpuasa, hari ini saya sudah memberikan persepuluhan. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab, saudara sekalian. Ketika itu ada seorang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat hari itu berdoa. Dia berdoa di sinagog pada saat hari itu. Di sampingnya itu ada orang yang berdosa, ada pemungut cukai atau orang yang berdosa lah pada saat hari itu. Dia berdoa di samping orang yang pemungut cukai ini, ahli Taurat dan orang Farisi ini. Dia berdoa, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak seperti orang ini, yaitu pemungut cukai ini, orang berdosa ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku sudah memberikan persepuluhanku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku itu sudah membaca kitab-kitab Taurat, sudah melakukannya semuanya. Disampaikan seluruh perbuatan baiknya itu. Sementara apa yang dilakukan oleh pemungut cukai atau orang berdosa ini, saya katakan, apa yang ia katakan? Dia hanya menundukkan kepala, saudara sekalian. Dan dia hanya meminta maaf kepada Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Namun saudara, yang paling indah dari cerita itu adalah bahwasanya Tuhan lebih menghargai pemungut cukai atau orang berdosa ini dibandingkan orang Farisi atau ahli Taurat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah gambaran yang sangat nyata dari sejarah yang kita baca, saudara sekalian. Ada orang Farisi tukang hitung dan seterusnya. Oke, kita akan melanjutkannya. Situasi keagamaannya kita sudah pelajari. Ada tiga dalam kategori situasi keagamaannya, yaitu agama Yahudi pada khususnya, dan juga ada di situ ahli Taurat, dan juga ada orang Farisi. Nah, kita akan melihat kembali orang Farisi ini. Ciri-ciri pengajaran orang Farisi, saudara sekalian, kejatuhan di dalam dosa tidak dianggap cukup serius. Nah, beginilah ciri-ciri pengajaran orang Farisi. Karena dalam diri manusia masih ada unsur yang baik. Unsur ini wajib dikembangkan sehingga berkenan di hadapan Allah. Paulus yang dulunya seorang Farisi kemudian menolak ajaran-ajaran itu, saudara sekalian. Bisa kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Jadi memang ciri ajaran orang Farisi ini adalah menolak atau tidak menganggap serius tentang dosa atau kejatuhan manusia dalam dosa. Karena bagi mereka, saudara, sama seperti saudara kita yang di seberang, bagi mereka keselamatan itu dihitung dari banyaknya perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka. Lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk, maka mereka akan diselamatkan. Namun apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus menolak prinsip itu. Jikalau kita bisa diselamatkan dengan timbangan itu, jikalau perbuatan baik itu banyak, maka masuk surga. Jikalau perbuatan baik itu sedikit dan perbuatan jahat itu lebih banyak, maka kita masuk neraka, saudara sekalian. Saya pikir jikalau kita menggunakan konsep yang demikian, maka saya pastikan tidak akan ada orang yang masuk surga sama sekali. Karena apa? Kita bisa ketahui bahwa ternyata lebih banyak perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dibandingkan perbuatan baik yang kita lakukan. Itu bisa kita analisa, itu bisa kita observasi, saudara sekalian. Mungkin orang berkata, enggak demikian bro, tunggu dulu. Karena dosa yang kita maksud itu juga berbeda. Bagi Tuhan, saudara sekalian, bagi Tuhan, sombong aja itu adalah sebuah dosa. Bagi Tuhan, membenci aja itu adalah sudah pembunuhan. Bagi Tuhan, menginginkan barang milik orang lain saja belum melakukan, itu sudah adalah dosa. Bagi Tuhan, saudara sekalian, tidak bersyukur saja itu adalah dosa. Bagi Tuhan, melakukan perbuatan bukan dengan iman dan bukan untuk Tuhan, itu adalah dosa. Sehingga jikalau kita melihat standar dari Allah, maka tidak akan ada orang yang masuk surga jikalau kita memakai konsep timbangan itu sendiri, saudara sekalian. Oleh sebab itu jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita diselamatkan itu karena iman, itu bukan karena perbuatan baik kita, namun pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri
Jelas saudara sekalian, diampuni dosa kita lebih dahulu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita mengimani Dia yang sudah membebaskan kita dari dosa, maka dosa kita telah diampuni. Setelah itulah baru kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukan untuk mendapatkan surga lagi, namun untuk menjelaskan bahwa kita sudah menerima pengampunan dan sudah mendapatkan kerajaan surga. Berbeda sekali saudara sekalian. Bagi orang Farisi, mereka berbuat baik untuk mendapatkan kerajaan surga. Namun bagi kita berbuat baik sebagai tanda kalau kita sudah memiliki kerajaan surga, saudara sekalian. Sebuah konsep yang berbeda, saudara sekalian. Makanya perbuatan baik juga adalah sebuah keharusan. Bagi saya sebuah keharusan. Saya sangat jengkel melihat orang yang mengklaim dirinya percaya Tuhan, namun tidak ada terrealisasi dalam tindakannya. Sungguh saya sangat menyesalkan. Saya menyaksikan, saya sanksi terhadap iman yang dimilikinya, saudara sekalian. Harusnya jikalau memang dia sudah diselamatkan, betul-betul beriman, itu pasti terrealisasi di dalam tindakannya keseharian. Bagaimana ia menolong temannya, bagaimana ia memperhatikan temannya, bagaimana sikap dia dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana relationship-nya dia, bagaimana persaudaraannya dia, bagaimana cara dia berhubungan dengan orang tua, dengan sesama, dengan kerabat, dengan keluarga. Semuanya itu harus ditunjukkan di dalam perbuatan, saudara sekalian. Sehingga keselamatan itu harus ditunjukkan. Makanya Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya lebih tepatnya, tunjukkan kalau engkau itu selamat. Tunjukkan kalau engkau itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Begitulah sebenarnya saudara sekalian. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa konsep dari timbangan itu tidak dibenarkan, saudara sekalian. Namun jelas kita diselamatkan itu karena iman, dan iman kepada Yesus Kristus itulah yang buat kita diselamatkan. Oke, ternyata saudara sekalian, dari pembelajaran ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah, saudara sekalian. Yang kedua, manusia tidak perlu dilahirkan kembali. Dianggap cukup bila perbuatannya makin baik akibat ketaatannya kepada hukum Taurat. Jikalau gagal melakukannya, maka Allah akan mengampuninya. Jadi bagi orang Farisi, kelahiran kembali itu tidak ada, saudara sekalian. Karakter yang baru itu tidak ada. Asal mereka melakukan seluruh hukum Taurat, ya mereka diselamatkan. Begitulah kira-kira konsep teologi dari orang Farisi. Yang ketiga, percaya adanya malaikat, jiwa manusia tidak akan mati. Yes, kebangkitan manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Orang Saduki menolak ajaran tersebut. Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 ada di situ tertulis, jumlah orang Farisi tidak begitu besar. Ini penting saudara, jumlah orang Farisi tidak begitu besar, kira-kira 6.000 jiwa waktu Yesus lahir, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Nah, perbedaannya sebenarnya dengan orang Kristen pada umumnya atau teologi Kristen di dalam memahami malaikat, jiwa manusia yang tidak akan mati, kebangkitan, manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita sependapat dengan mereka dalam bagian ini, saudara sekalian. Namun kita tidak sependapat dengan mereka meremehkan dengan dosa. Mereka meremehkan istilah dosa. Mereka menganggap bahwa kita diselamatkan dengan perbuatan. Kita tidak sependapat dengan mereka. Namun masalah kebangkitan, ada malaikat, ada juga manusia dihukum sesuai dengan perbuatannya, atau kita bertanggung jawab atas seluruh karakter kita. Kita sependapat dengan mereka. Namun orang Saduki berbeda. Orang Saduki sangat-sangat menolak ajaran mereka. Mereka tidak percaya akan adanya malaikat. Mereka tidak percaya jiwa manusia tidak dapat mati. Mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya manusia akan dihukum sesuai perbuatannya. Orang Saduki bertolak belakang dari orang Farisi, saudara. Jadi orang Saduki itu seperti bisa saya katakan neo-ortodok lah bisa saya, atau bisa dikatakan ya neo-ortodok lah bisa saya katakan untuk zaman yang sekarang, atau gerakan postmodern seperti itu. Yang penting kalau kita mati ya wes selesai pokoknya. Mungkin seperti ateis juga bisa saya katakan, seperti ateis. Tapi orang Saduki sebenarnya mempercayai akan keberadaan Allah. Ya seperti semi-semi seperti itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi orang Saduki setelah meninggal udah selesai semuanya. Nah begitulah ciri pengajaran orang Farisi. Nah orang Saduki di dalam perjanjian baru keturunannya adalah keturunan Imam Zadok, memegang jabatan mulai dari zaman Daud sampai zaman Makabe.
Anggota orang Saduki adalah imam-imam kepala dan bangsawan-bangsawan. Mereka adalah orang ningrat, rohani di Palestina. Teologinya boleh dikatakan liberal. Makanya saya katakan bahwa ternyata orang Saduki ini bisa dikatakan ateis, semi-semi ateis, atau orang katakan liberal. Liberal itu adalah jenis teologinya, saudara sekalian. Liberal itu mungkin kita katakan seperti ekstrim, seperti menentang, seperti itu, tidak mempercayai. Pokoknya betul-betul pluralisme, sangat-sangat pluralisme, bablas malah pluralismenya, saudara sekalian. Nah, jadi teologinya boleh dikatakan liberal, dan mereka terbuka untuk mengadakan hubungan dengan kebudayaan Yunani dan Romawi. Yes, sangat-sangat pluralisme, sangat-sangat liberal seperti itu. Mungkin sekarang memang orang ateis barangkali ya, atau mungkin orang liberal, mungkin orang Saduki ini untuk zaman yang sekarang, saudara sekalian. Seterusnya, ciri pengajaran orang Saduki tadi sudah saya katakan, menolak segala adat istiadat nenek moyang, menolak kebangkitan orang mati, menolak adanya hidup kekal, menolak hukuman yang kekal, menolak adanya dunia roh dan malaikat-malaikat. Jelas seperti yang saya katakan, yang berbeda dengan orang Farisi, yang biasanya mereka sangat ketat masalah adat, masalah kebangkitan, masalah hidup kekal, hukuman, dan juga dunia roh dan malaikat-malaikat. Sangat-sangat jauh berbeda, saudara. Pengaruh golongan Saduki tidak kuat, dan pada akhirnya kekuasaan mereka berhenti sama sekali. Baik orang Farisi maupun orang Saduki termasuk anggota-anggota mahkamah agama. Jadi memang mereka juga termasuk di dalam anggota-anggota mahkamah agama, namun jelas juga mereka ada di dalam kendali orang Romawi. Saya akan selalu mengatakan itu supaya terpatri di dalam pemikiran kita, saudara sekalian. Nah, makanya saudara, Rasul Paulus itu adalah mahkamah agama. Makanya saya katakan, karena Rasul Paulus adalah orang Farisi, dan orang Farisi maupun orang Saduki termasuk di dalam anggota-anggota mahkamah agama. Rasul Paulus bukan hanya orang Farisi, namun dia pimpinan mahkamah agamanya, saudara. Dia menurut sejarah yang melegalkan penyaliban Yesus Kristus. Dia salah satu yang berpengaruh melegalkan penyaliban Yesus Kristus, dan dia juga yang membuat Stefanus itu harus dirajam dengan batu. Dialah salah satu pemicunya, dialah salah satu provokatornya, saudara sekalian. Mengapa Stefanus itu dilempari dengan batu? Sehingga dari sini kita bisa melihat Rasul Paulus tidak hanya dia orang Farisi, namun dia adalah memang pimpinan mahkamah agama itu. Makanya saudara sekalian, ketika Rasul Paulus dipanggil sebagai penginjil atau sebagai rasul terakhir di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita bisa melihat hal itu ketika Rasul Paulus itu berkata kepada Yesus yang sudah dijumpai pada saat hari itu di Damaskus, pada saat hari itu ketika dijumpai di Damsyik, pada saat hari itu ketika dijumpai dengan cahaya yang begitu sangat terang, saudara sekalian. Rasul Paulus mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Apa yang Yesus katakan? "Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu." Dari sini kita bisa melihat dua penafsiran untuk memahami ayat ini. Yang pertama adalah, akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Bisa jadi yang Yesus maksudkan adalah ketika jemaat itu, jemaat-jemaat Kristen yang dianiaya oleh Rasul Paulus, itu termasuk menyakiti diri Yesus Kristus. Jadi kan pada saat hari itu kan Rasul Paulus kan memenjarakan, membunuh, termasuk membunuh Stefanus pada saat hari itu. Dia ikut andil di sana. Sehingga ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus Kristus yang kamu aniaya itu bisa berarti merujuk kepada jemaat-jemaat yang dianiaya oleh Rasul Paulus, seluruh orang-orang Kristen yang dianiaya, yang dipenjarakan oleh Rasul Paulus. Namun itu bisa berarti yang kedua, saudara sekalian, yaitu dia yang benar-benar menganiaya Yesus Kristus di dalam penyalipannya. Karena apa? Karena memang dari sejarah yang saya baca, penyalipan Yesus Kristus ada kontribusi Rasul Paulus di sana. Dia yang ikut menjadi provokator, dia yang ikut menjadi bawahan-bawahan dari mahkamah agama pada saat hari itu, saudara sekalian. Dan Rasul Paulus ada di dalam naungan mahkamah agama pada saat hari itu. Jadi akulah Yesus Kristus yang kamu aniaya itu bisa berarti memang jemaat yang dianiaya Rasul Paulus, namun bisa berarti yang kedua, mungkin yang lebih tepatnya, di mana
kematian Yesus Kristus, penyaliban Yesus Kristus, ada kontribusinya, ada kontribusi perbuatan Rasul Paulus di sana, saudara sekalian. Oke, kita akan next, saudara sekalian. Ada juga yang dinamakan orang Herodian. Ini tidak terlalu penting menurut saya, saudara ya. Kita nextkan aja. Orang Zelot seperti itu, orang Eseni, itu juga mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas. Mahkamah Agama, Sanhedrin, urusan sipil dan keagamaan bangsa Yahudi. Mereka terdiri dari imam besar seperti yang saya katakan. Ada imam besar, ada ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi awam. Ketua Mahkamah Agama adalah imam besar. Jumlahnya kira-kira 70 orang. Dan sebenarnya imam besar ini juga berbeda konsepnya dengan imam besar yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu di zaman Musa. Imam besar pada zaman Herodes berbeda. Kadang imam besarnya asal diangkat aja begitu. Imam-imamnya juga asal diangkat saja. Mungkin juga bukan orang Yahudi barangkali. Mungkin juga orang Romawi pada saat hari itu. Sehingga tidak dilihat karakternya. Makanya imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua pada zaman Yesus Kristus sangat bobrok tingkah lakunya. Makanya imam besar, ahli Taurat dan tua-tua itulah yang bersekongkol bersama untuk membunuh Yesus, untuk menyalibkan Yesus, untuk memprovokasi Yesus, untuk membuat kesalahan-kesalahan atau mencari kesalahan-kesalahan Yesus Kristus. Yang harusnya sebenarnya mereka adalah pengayom masyarakat, namun ternyata ironis, berbeda sekali. Mereka tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Nah, isi perjanjian baru dapat dikelompokkan berdasarkan 3 cara. Yang pertama adalah isi kesusastraan, yaitu bisa dikatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul di dalam kelompok kitab-kitab sejarah, saudara sekalian. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul bisa dikatakan kelompok sejarah. Mengapa kata kelompok sejarah, bro? Karena menceritakan, saya akan katakan itu selalu, menceritakan kisah Yesus Kristus dari mulai dia lahir sampai kepada kebangkitannya dari sudut pandang sejarah. Baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ada juga yang dinamakan dari sudut pandang kesusastraan, doktrin atau pengajaran. Bisa kita lihat itu dalam surat Roma, 1 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Ibrani, Yakobus, surat Petrus, Yohanes, dan Yudas. Itu masuk dalam kelompok doktrin atau pengajaran. Saudara, saya akan mengakhiri PA hari ini dengan sebuah statement atau dengan sebuah pemikiran yang baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu membaca kitab Yakobus, Bapak Ibu akan sangat-sangat gampang memahaminya. Lidah itu seperti kemudi kecil, tapi dialah yang menguasainya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sangat gampang, tidak perlu tafsiran-tafsiran yang muluk-muluk, saudara sekalian. Tidak perlu tafsiran yang muluk-muluk. Janganlah banyak orang yang menjadi guru, karena guru itu memang banyak resikonya. Maksudnya adalah jikalau ada guru-guru yang sesat mengajar pada saat hari itu, maka jemaat itu pun akan tersesat. Begitulah artinya. Bukan tidak boleh menjadi seorang guru, namun begitulah konteksnya, saudara sekalian. Jikalau kita membaca kitab Yakobus, sangat-sangat mudah kita mengerti. Mengapa demikian? Karena Yakobus adalah orang biasa. Saya katakan mungkin sederhananya, mungkin hanya tamat SMP, tamat SD mungkin barangkali, supaya kita bisa memahaminya, saudara sekalian. Tamat SD mungkin barangkali, orang biasa. Namun jikalau kita membaca kitab Rasul Paulus, kitab Roma terlebih khusus, kita akan pusing 7 keliling, saudara. Termasuk saya pribadi yang selalu belajar, hampir setiap hari bahkan belajar. Pusing 7 keliling, saudara. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus seorang doktor, seorang cendekiawan, seorang filsafat, seorang mahkamah agama, seorang pemimpin, seorang pendiri, seorang guru besar. Jadi otomatis tulisan-tulisannya itu begitu sangat dalam. Sebagai contoh, saudara sekalian, sebagai contoh bahwa hikmat itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana kita bisa memahami hikmat itu menjadi kekuatan? Bukankah hikmat itu adalah yang ada di kepala atau yang ada di dalam hati kita yang tak terlihat? Sementara kekuatan itu adalah sesuatu yang harus ditunjukkan yang terlihat. Bagaimana kita bisa memahami ayat itu? Bahwa hikmat Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan, seperti itu. Nah, ini merupakan
Pemikiran Rasul Paulus yang notabene dia adalah orang cerdas, orang cendekiawan, saudara sekalian. Kita bisa melihat di dalam tulisannya, kerjakanlah keselamatanmu. Bukankah di dalam surat-surat yang lain dia dikatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dan itu kita tidak boleh bangga di sana. Namun di satu sisi Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu. Nah, ini kan sebuah kalimat-kalimat yang sangat-sangat dalam, yang harus perlu kita renungkan dalam-dalam. Dan ada banyak lagi perkataan-perkataan Rasul Paulus yang membuat kita mungkin bingung, saudara sekalian. Menendang kegalah rangsang. Bagaimana? Apa artinya menendang kegalah rangsang, saudara sekalian? Jadi begitulah ciri khas penulis-penulis dari Alkitab itu sendiri. Jadi memang penulis Alkitab itu tidak moro-moro mereka tanpa tidak sadar menulis Alkitab, tidak seperti itu. Mereka sadar, karakternya ada, pemikirannya ada, dan juga ciri-ciri penulisannya mereka itu ada, ciri-ciri perkataannya itu ada. Jikalau Bapak Ibu membaca surat Rasul Paulus sering menanyakan terlebih dahulu, ditanyakan. Namun setelah itu dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia tanyakan lebih dahulu itu. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Begitulah ciri khas Rasul Paulus, saudara sekalian. Jadi bagaimanakah sebagai contoh? Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya? Jadi dia bertanya, ditanya, namun dia juga yang menjawab pertanyaannya itu. Begitulah ciri khas dari surat Rasul Paulus. Saudara sekalian, ini penting kita pahami. Jikalau kita memahami hal ini, kita bisa melihat, ketika kita membaca kitab Rasul Paulus, tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita harus membacanya dengan 20 kali mungkin, 30 kali baru kita mengerti. Namun jikalau kita membaca kitab Yudas, kitab Petrus, kitab Yakobus, kita akan langsung mengerti. Nah, saya akan akhiri di sini, saudara. Ternyata Rasul Paulus, nggak tahu kenapa saya tergerak untuk menyampaikan ini. Rasul Paulus ini memang adalah orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan tinggi, orang yang menjabat juga terkemuka seperti itu. Karena dia di bawah pemerintahan atau dia di bawah asuh, yaitu yang namanya Rabi Gamaliel. Jikalau Bapak Ibu baca kesaksian Rasul Paulus bahwa dia di bawah bimbingan ketat dari Rabi Gamaliel, saudara sekalian. Nah, Gamaliel ini adalah guru besar di zaman Yesus Kristus dan para rasul pada saat hari itu. Gamaliel adalah guru besar. Nah, ayah dari Gamaliel itu bernama Hillel. Hillel itulah yang menjabarkan poin-poin kecil dari kitab Taurat. Aturan-aturan kecil dari kitab Taurat. Bagaimana cara berjalan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara membasuh muka, bagaimana cara menatap, bagaimana cara berbicara. Jadi kitab Taurat itu ada rinciannya, saudara, yang disebutkan dengan Talmud. Nah, Hillel ini yang adalah ayah dari Gamaliel. Nah, Gamaliel ini adalah guru dari Rasul Paulus. Makanya kenapa Rasul Paulus begitu sangat cerdas? Wong gurunya itu guru besar kok. Gamaliel, ayahnya Gamaliel itu Hillel namanya, saudara sekalian. Guru terkemuka yang menjabarkan detail-detail dari hukum Taurat itu. Makanya saudara sekalian, Rasul Paulus itu adalah orang yang cerdas. Saya menganggap demikian. Banyak orang yang berkata bahwa harus orang-orang bodoh itu mengikut Tuhan. Harusnya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya orang-orang yang terbaik lah yang mengikut Tuhan. Harusnya orang-orang yang cerdas lah yang mengikut Tuhan. Bukan orang-orang buangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mosok sih sampah-sampah diberikan sama Tuhan. Harusnya anak-anak kita yang terbaik itu yang kita sekolahkan, saudara. Sekolah Alkitab. Dia cerdas, harusnya itu yang kita sekolahkan, saudara. Jangan baru anaknya itu mungkin ada kekurangannya, tidak terlalu cerdas. Sekolah Alkitab wes. Menurut saya itu kurang cocok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya banyak orang-orang seperti Rasul Paulus yang cerdas, yang rajin, yang luar biasa, yang semangat, yang pantang menyerah, yang kuat, yang stronger, yang cerdas. Itulah yang
diberikan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu, itulah sekilas Bapak Ibu Saudara pembelajaran kita. Sebenarnya jauh dari PowerPoint yang saya buatkan, namun tidak mengapa, kita akan melanjutkannya untuk minggu depan. Hari ini kita selesai Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita selesai dan kita akan langsung saja berdoa Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah mengambil waktu Bapak Ibu Saudara kira-kira 10 menit, kita akan langsung berdoa saja untuk mengakhiri ibadah PA kita hari ini. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah membahas begitu sangat dalam di dalam ibadah PA ini. Kiranya ketika kita melihat sebuah sejarah ini, kita bisa semakin memahami Alkitab dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan serta-merta asal memahami Alkitab begitu saja, tidak. Namun kita bisa memahami Alkitab dengan baik seturut dengan situasi sejarah dan kondisi budaya pada saat hari itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun hari ini kami membahas isi dari perjanjian baru atau pengantar perjanjian baru, namun kami mendapatkan banyak sekali pemahaman hari ini bagaimana kami tidak boleh menjadi seorang ahli Farisi atau ahli Taurat, orang Farisi yang hanya menunjukkan kebaikan-kebaikannya saja. Namun biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, yang melakukan perbuatan baik. Kami adalah membuktikan bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini juga kami belajar bahwa ternyata orang-orang yang terbaiklah yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan orang-orang buangan, bukan orang-orang yang berkekurangan. Sama seperti Rasul Paulus yang orang cerdas, yang melayani Tuhan. Demikianlah seharusnya banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan seluruh potensi-potensi yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi Bu Sucu yang berulang tahun. Tuhan memberkatinya di dalam kesehatan keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan memberkati. Berdoa terlebih khusus ya Tuhan bagi adik hamba Trivena Silalahi yang masih di dalam rumah sakit hari ini karena beberapa penyakit yang dialami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan, memberikan iman yang teguh, boleh selalu sehat, boleh kembali pulih. Obat-obat yang dipakai kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan dari adik hamba yang hamba kasihi. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, pekerjaan dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.